Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka memberi. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Dan pada hari Minggu yang kudus ini, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kita tetap bersabar untuk nanti kita bisa kembali beribadah di gedung gereja di dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu kami selalu berdoa para pelayan agar semua umat Tuhan selalu baik dan sehat, selalu tekun beribadah agar Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati ibadah kita pada hari Minggu yang kudus ini, 8 November 2020. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dalam segala kebaikan Tuhan, ingat selalu bersyukur. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Namun sebelumnya kita mendengar pujian dulu, satu lagu, Ku Mau Iring Tuhan.
Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Sungguh kami bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, di mana Tuhan telah memelihara hidup kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Dan Tuhan telah memberkati kami semua, sehingga kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Kami serahkan kembali hidup kami kepadamu. Biarlah kami selalu bergantung hanya dengan anugerah dan kasih Tuhan. Dan juga kami akan tetap beribadah kepadamu dan selalu memuliakan namamu. Bahkan mendengarkan firman-Mu menjadi bekal untuk kehidupan kami dalam kami menjalani hari-hari kami di dunia ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu jam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan bagi kita. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, lihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah, pertama, agar umat Tuhan selalu sadar bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, agar umat Tuhan paham betul bahwa bersyukur sangat menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, seorang dokter merasa terharu menerima selembar kartu dari tukang pos atau pengantar surat. Kartu itu cuma selembar yang bertuliskan, "Bapak dokter yang terhormat, terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian dan pengobatan Bapak dokter selama saya sakit." Sang dokter sangat senang dan terharu. Dia nyeletuk atau berkata kepada istrinya, "Sudah 10 tahun saya menjadi dokter, baru kali ini ada seorang yang sungguh-sungguh tahu berterima kasih." Ditambahkan lagi oleh dokter tersebut kepada istrinya bahwa dia ingin sekali untuk menjalin persahabatan dengan bekas pasiennya yang sudah sembuh itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, perasaan senang yang ada pada dokter itu sesudah menerima kartu ucapan terima kasih dari pasiennya, demikian juga pada Yesus, di mana waktu seorang dari 10 orang yang disembuhkan Yesus kembali kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur dengan tersungkur di hadapan Yesus. Itu yang kita baca tadi di dalam ayat
yang ke-16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini diceritakan bahwa ketika Yesus dan rombongannya melewati perbatasan Samaria dan Galilea, hendak menuju ke Yerusalem, ada 10 orang kusta berteriak-teriak atau berseru-seru memohon agar Yesus menyembuhkan mereka. 10 orang kusta ini berdiri agak jauh di pinggiran desa. Lalu Yesus berkata agar mereka yang ke-10 orang itu pergi kepada imam-imam. Tuhan Yesus memerintahkan kepada 10 orang kusta itu agar memeriksakan diri kepada imam-imam. Di dalam peraturan yang dibuat untuk orang kusta, yaitu apakah sudah sembuh atau tidak, imamlah yang melihat dan imamlah yang menentukan apa masih ada kusta atau tidak. Apakah seorang sudah sembuh atau masih belum sembuh. Itulah yang menjadi peraturan yang diterima oleh Musa daripada Tuhan. Ketika di tengah jalan, ke-10 orang kusta ini sembuh. 9 orang terus menjalankan kehidupannya tanpa kembali datang kepada Yesus untuk berterima kasih atau bersyukur. Dan 9 orang ini semuanya adalah orang Yahudi. Tetapi ada seorang di antara 10 orang kusta itu, yaitu seorang Samaria. Dia kembali datang kepada Yesus, lalu memuliakan Allah dengan suara nyaring dan tersungkur di depan kaki Yesus. Lalu kemudian Yesus mempertanyakan, yang ke-9 orang lagi kemana? Kok tidak datang untuk berterima kasih? Dan Yesus hanya membanggakan orang Samaria ini yang datang untuk berterima kasih, untuk bersyukur. Lalu Yesus mengatakan kepada orang Samaria yang sudah sembuh ini bahwa imannya telah menyelamatkannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal sebagai perenungan kita dengan tema dalam segala kebaikan Tuhan, ingat bersyukur. Yaitu perenungan kita yang pertama adalah bersyukur selalu dengan mengimani perkataan Tuhan Yesus. 10 orang kusta ini berdiri agak jauh sambil berteriak kepada Yesus untuk memohon kesembuhan. Memang kalau orang kusta harus jauh dari tempat tinggal penduduk. Jadi mereka itu agak sedikit ke luar desa, dibuat tempat mereka tinggal. Dan 10 orang kusta ini berteriak, berseru kepada Yesus untuk memohon kesembuhan. Dan Yesus memerintahkan mereka atau orang kusta ini untuk pergi menghadap imam. Di dalam peraturan tentang orang kusta, imamlah yang menentukan seorang telah kena kusta atau tidak. Dan imam juga yang menentukan seorang sudah sembuh atau tidak. Coba kita membaca dulu Imamat 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Penyakit kusta. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anak imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis.
Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan dia menjadi tahir. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Dan kita membaca dulu juga satu bagian ayat dari Imamat 14 ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Ke-10 orang kusta ini menurut perintah Yesus, mereka diperintahkan oleh Yesus untuk pergi kepada imam-imam untuk memeriksakan diri bahwa mereka sudah sembuh atau tidak. Tetapi ke-10 orang kusta ini mengimani perintah daripada Tuhan Yesus, mengimani firman daripada Tuhan Yesus yang menyuruh mereka memeriksakan diri kepada imam padahal belum sembuh. Tetapi di tengah jalan terjadi kesembuhan dengan kuasa Yesus. Apa yang diperintahkan Yesus agar mereka memeriksakan diri kepada imam-imam, di tengah jalan sudah terwujud kesembuhan mereka. Sehingga kita lihat dalam perenungan ini bahwa 10 orang kusta ini mengimani perintah Yesus, kata-kata Yesus, firman daripada Yesus, bahwa mereka disuruh pergi kepada imam-imam, berarti Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Dan memang di tengah jalan mereka semua sembuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita selalu bersyukur atas segala perkataan Yesus, bahwa di banyak perkataan Yesus tentang kesembuhan itu tetap berlaku abadi dan sampai kepada kita sekarang ini. Di dalam Markus 16 ayat 18 dikatakan oleh firman Tuhan, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Hal ini akan tetap berlaku ketika para hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil, para hamba-hamba Tuhan, para misionaris pergi sampai ke pedalaman-pedalaman, baik pedalaman yang ada di Indonesia atau Afrika atau pedalaman dimanapun. Mereka mau menjangkau jiwa-jiwa. Ketika mereka melihat ada orang sakit, mereka tumpangkan tangan dan sembuh. Dan bukan hanya itu saja, para hamba Tuhan dimanapun, bahkan di dalam komunitas gereja, persekutuan umat Tuhan, kalau ada yang sakit, hamba Tuhan menumpangkan tangan, orang yang sakit akan sembuh. Demikian juga bukan hanya hamba Tuhan, tetapi kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus, kalau ada saudara kita yang sakit,
tumpangkanlah tangan, imanilah, dia akan sembuh. Sekalipun orang tersebut juga harus dirawat di rumah sakit, tetapi kuasa Tuhan tetap berlaku untuk mereka, sehingga mereka sekalipun harus menjalani pengobatan-pengobatan dari para medis, tetapi kuasa tumpangan tangan kita kepada orang sakit itu juga memiliki khasiat sendiri. Dan dengan kuasa Tuhan dan pengobatan para medis, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Dan kita amini itu akan terjadi. Oleh karena itu, mari kita lakukanlah firman Tuhan ini. Yang kedua, yaitu jika tahu bersyukur, Tuhan senang. Tuhan senang atas rasa syukur seorang dari 10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus. Dia adalah seorang Samaria. Orang Samaria dianggap orang buangan oleh orang Yahudi. Orang Samaria adalah hasil perkawinan campur antara orang Yahudi dan bukan Yahudi pada era pembuangan. Dan dianggap oleh orang Yahudi, orang-orang Samaria itu adalah orang kafir, tidak percaya kepada Yahweh, tidak percaya kepada Allah. 9 orang Yahudi yang sembuh dari kustanya tadi tidak menghargai apa yang mereka telah terima dari Yesus, yaitu kesembuhan mereka. Mereka tidak kembali untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada Yesus. Mereka pergi begitu saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang menerima pemberian kita dengan cuma-cuma dan tidak mengucapkan terima kasih, pasti kita tidak senang. Sebaliknya, jika si penerima bantuan atau pemberian kasih yang kita berikan lalu mengucapkan terima kasih kepada kita atau kepada si pemberi, pastilah si pemberi itu senang. Atau kalau kita yang memberi, pastilah kita senang. Tuhan Yesus sangat senang atas kesadaran tiap-tiap umatnya untuk berterima kasih kepada Yesus. Yang berterima kasih itu adalah orang yang selalu memuliakan Allah. Itu yang dikatakan tadi di dalam Lukas 17 ayat 18 itu, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jadi bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan adalah satu bentuk untuk memuliakan Allah. Jika kita selalu bersyukur, berarti kita selalu memuliakan Allah. Di dalam Mazmur 116 ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Pertanyaan seperti itu hendaklah menjadi milik kita. Hendaklah hal seperti ini selalu ada di hati dan pikiran kita, agar kita selalu sadar untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Perbuatan-perbuatan baik Tuhan kepada kita hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita anggap sesuatu yang Tuhan harus lakukan dan kita tidak perlu bersyukur, kita tidak perlu berterima kasih, dan kita anggap itu kewajiban Tuhan kepada kita. Itu sudah sangat salah. Apapun bentuknya yang kita nikmati, yang diberikan Tuhan, apalagi nafas hidup dan segala berkat rezeki, berkat kesehatan yang baik, kekuatan yang dari Tuhan,
kita harus syukuri. Bukan hanya bentuk rejeki-rejeki secara materialis atau secara material. Misalnya kita mendapat berkat-berkat, keuangan yang bertambah, usaha yang bertambah, kita bersyukur. Tetapi dalam segala hal, napas hidup, kekuatan dan kesehatan, pemeliharaan Tuhan, kita harus syukuri kepada Tuhan. Diberkati Tuhan anak-anak kita, diberkati Tuhan mereka dengan kepintaran, diberkati Tuhan mereka dengan hikmat Tuhan. Kita harus syukuri. Terutama di musim pandemi sekarang ini. Kita harus syukuri kepada Tuhan. Dan syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan bisa juga dalam bentuk ibadah kita. Kita selalu beribadah kepada Tuhan. Kita merasa kalau tidak beribadah, sepertinya kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita harus menghargai untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak menyepelekan ibadah kepada Tuhan. Bahkan kita merasa tidak perlu beribadah. Kita sudah bisa hidup, bisa makan, bisa mendapat rezeki, dan bisa sehat, dijauhkan dari virus COVID. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus sadar untuk bersyukur kepada Tuhan. Di zaman pandemi yang sekarang sangat susah, jangan kita mengalami kesusahan yang kita tidak tahu bisa datang tiba-tiba, menghancurkan hidup kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan usaha kita. Oleh karena itu, kita harus sadar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dengan bergantung, mengandalkan Tuhan, selalu beribadah, selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat senang atas kesadaran tiap-tiap umatnya untuk berterima kasih kepadanya. Yang berterima kasih itu adalah orang yang selalu memuliakan Allah, yang kita sudah terangkan tadi. Jadi hendaklah kita selalu menanamkan di hati kita Mazmur 116 ayat 12. Dengan apa akan kubalas segala kebajikannya, kebajikan Tuhan yang kuterima. Kebajikan Tuhan kepadaku, kebajikan Tuhan kepada keluargaku, kebajikan Tuhan untuk anak-anakku, kebajikan Tuhan untuk pelayanan kami. Dengan apa akan kubalas? Itu harus selalu ada di hati kita, supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka ingatlah selalu bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita nyatakan syukur kita dengan doa, dengan melayani Tuhan, dengan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui gereja, dan juga dengan selalu beribadah, bergantung dan mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti senang dan akan terus berkat-berkatnya dialiri atau dikaruniai oleh Tuhan kepada kita. Dalam Yeremia 17 ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah bagian dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti yang dikatakan ayat 7, Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berkatnya mengalir terus, diberkati Tuhan, hidupnya terus. Bukan saja berkat secara uang atau hasil usaha kita, tapi berkat dengan kekuatan, kesehatan, anak-anak kita semua diberkati oleh Tuhan. Pelayanan-pelayanan kita maju dan pelayanan-pelayanan kita juga berkembang. Pelayanan-pelayanan kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita
yang sulit sekarang ini, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan tidak henti-hentinya. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak mau bersyukur, tidak peduli bersyukur, tidak peduli atas segala yang kita terima, Tuhan pasti kecewa. Seperti kecewa Yesus kepada 9 orang kusta yang sudah disembuhkan oleh Yesus, tetapi tidak ada yang kembali datang kepada Yesus untuk berterima kasih. Dan ayat 17, Tuhan Yesus mempertanyakan itu. Kalau kita membaca kekecewaan atau mungkin dalam pengertian bahasa kita sehari-hari, kejengkelan Tuhan diperlihatkan di sini. Di dalam ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Dengan nada kesal, Tuhan Yesus mempertanyakan, 9 orang tadi sudah sembuh. Mereka pada kemana? Tidak satu pun di antara mereka. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang tahu firman Tuhan, orang yang percaya kepada Yahweh, yang selalu beribadah kepada Yahweh, tapi satu pun tidak ada kembali untuk berterima kasih. Jadi mari kita selalu ingat untuk bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Perenungan yang ketiga, yaitu bersyukur adalah bagian dari iman. Di dalam ayat 19 dikatakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Ya, dikatakan kepada orang Samaria ini oleh Yesus, imanmu telah menyelamatkanmu. Di sini terlihat jelas apa yang dikatakan Yesus, bahwa orang kusta yang sudah sembuh, yang datang kepada Yesus dengan memuliakan Allah itu adalah bahwa ia seorang yang memiliki iman yang baik. Dia imani kesembuhannya terjadi hanya dengan kuasa Yesus. Dia imani perintah Yesus. Dia imani firman Yesus. Dia lakukan firman dan perintah Yesus. Memeriksakan diri kepada imam. Tetapi di tengah jalan terjadi mujizat. Mereka sembuh. Dari perbuatan syukur kita akan nampak bahwa itu kita lakukan dengan iman. Seperti orang Samaria ini, dia melakukan perintah Yesus dengan iman. Tidak ragu-ragu. Dia pergi kepada imam walaupun dia belum sembuh. Yang seharusnya seorang sudah sembuh baru pergi kepada imam. Tetapi dia melangkah, belum terjadi kesembuhan, dia melangkah, pergi kepada imam. Itu adalah suatu iman. Lakukanlah ungkapan syukurmu dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan senang. Segala perbuatan pemberian syukur kepada Allah harus dilakukan dengan sukacita dan tidak dengan paksaan atau bahkan dengan sedih hati. Itu yang kita baca dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dan seterusnya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, yang membagi-bagikan, yang memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi kalau kita
memberi dengan senyum, memberi dengan senang, memberi dengan sukacita, terutama kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati pemberian itu. Tuhan akan memberkati dengan melipat gandakannya. Tuhan akan memberkati hidup kita. Jadi segala pemberian syukur kepada Allah harus dilakukan dengan sukacita, tidak dengan paksaan, terutama apalagi dengan sedih hati. Pemberian syukur haruslah pemberian syukur yang diperhitungkan oleh Yesus, sehingga Tuhan akan melipat gandakannya. Seperti yang kita baca tadi, 2 Korintus 9 ayat 10. Kita tidak mengetahui selanjutnya apa-apa lagi yang hendak Tuhan berikan dari segala perbendaharaan yang baik untuk hidup kita. Namun yang jelas, tunjukkan rasa syukurmu dengan sukacita dan memuliakan Allahmu, memuliakan Allah kita, maka Tuhan pasti memberkati kita semua. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan dari perenungan ini dalam hal selalu bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Yang pertama, imani perkataan Tuhan Yesus dengan syukur. Dan yang kedua, senangkan hati Tuhan dengan selalu sadar bersyukur kepadanya. Senangkan hati Tuhan dengan selalu sadar perlu pentingnya bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, tunjukkan rasa syukurmu dengan memuliakan Allah. Lakukanlah ketiga hal ini, Tuhan akan senang dan Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua supaya kami selalu melakukan apa yang Tuhan senang atas segala perilaku, perbuatan dan tingkah laku kami, dan segala apa yang seharusnya kami lakukan sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat tebusan-Mu. Berkatilah Tuhan kami di dalam kehidupan ini. Berkati segala usaha dan pekerjaan kami. Berikanlah rezeki yang baik. Berkati yang belum mendapat pekerjaan. Berkati Tuhan yang ingin untuk berusaha namun terbatas modal. Biar Tuhan yang akan membuka jalan, memberi rezeki, memberkati kami untuk kami bisa berjuang dalam mencari nafkah yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Kami serahkan kepadamu, Tuhan, berilah rezeki yang baik senantiasa kepada kami. Berkatilah anak-anak kami semua yang sekolah, perlengkapi mereka dengan kepintaran hikmat Tuhan. Jauhkan kami semua dari virus COVID-19 ini supaya kami bisa beraktivitas, bisa bersekolah, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan. Berkati kami semua dengan imunitas yang baik, kesehatan yang baik. Dan Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, berkati saudara-saudara kami yang masih berada di isolasi oleh karena mengalami COVID-19, dan berkati yang masih di rumah sakit yang belum sembuh oleh karena COVID-19 ini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Berkati semuanya para medis yang berusaha untuk membuat mereka baik, sehat dan pulang ke rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami syukuri kasih dan anugerah-Mu di mana Tuhan memberkati semuanya yang sudah sembuh. Kami berdoa Tuhan, berkatilah kami semua, jaga kami semua dari virus COVID-19 ini, supaya tidak ada yang kena dan kami bisa menjalankan kehidupan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, berkatilah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden kami, dan semua gugus tugas yang diberi kepercayaan untuk mengelola supaya semakin terus berkurang yang kena virus COVID-19
dan dengan vaksin nanti yang akan dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia itu akhirnya terwujud dan masyarakat di Indonesia ini semuanya bisa mendapatkan suntikan vaksin ini, sehingga dengan demikian harapan kami semua dan doa kami tidak ada lagi yang kena virus COVID di Indonesia ini. Tuhan berkati pemerintah kami, berkati presiden kami, wakil presiden kami yang dengan gigih berjuang untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari serangan virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan memberkati perekonomian bangsa kami, berkati supaya semakin baik, dan juga Tuhan yang memiliki bangsa kami, Tuhan yang akan memberkati presiden dan wakil presiden kami dan semua lembaga-lembaga tinggi negara untuk mereka bisa bersatu padu, untuk bisa menyelamatkan perekonomian bangsa ini sehingga akan baik dan menjadi suatu bangsa yang diperhitungkan di dunia ini. Kami serahkan kepadamu, Tuhan memberkati secara khusus seluruh hidup kami. Saudara-saudara kami yang sakit mungkin masih ada di rumah, mengalami sakit jama, dan sembuhkanlah mereka dan berkati kami semua supaya selalu baik dan sehat. Terpuji-pujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Tidak lupa kami berdoa untuk anak-anak yang baru lahir, anak-anak yang masih balita, yang anak-anak masih di gendongan mamanya. Tuhan berkati supaya mereka tumbuh baik sehat dan dilengkapi Tuhan dengan hikmat kepintaran. Diberkati Tuhan generasi kami ini untuk mereka dipakai Tuhan kelak menjadi alat anugerah-Mu membesarkan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati pelayanan kami, berkati kami para pelayan-pelayan semua supaya selalu rajin, tekun, dan setia untuk melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan untuk Tuhan, semua itu tidak ada yang sia-sia. Semua akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengar lagi satu pujian, yaitu Indah Rencanamu.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.